Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Tahun sama Pabrikan. pabrik. Nek misale koyo tatakan ngono sono Mas. Cuma nek tulisan Jawa wis ilang. Jambu ya. Niki bekas rel to. Balik kono Mas, nek kono Mas. Balik kono ana. Oh, lha iki bantalane iki ning kene, Mas. Ono bantalane. Oh iya. Cuma iki wis dicopot iki, Mas. Apa bantalannya apa sih? Bersih. Perasa tak kerebes. Biasanya nek pembangunan kereta api kan mungkin satu perusahaan tok, Mas. Iya. Apa bisa dilimpahkan ke perusahaan lain? Kadang sok campur Mas. Barang Oh, mesti. campur. Oh. Ya kemungkinan kan ana apa jenenge? Apa jenenge Mas? Perbaikan ngono lho. Terus gue sing pabrik dia. Pelopor perkereta-apian di Indonesia adalah Nederland Indische Spoorwegmaatschappij, suatu badan swasta yang berdiri pada tahun 1862 berdasarkan konsesi yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda atau NISM membuka jalur kereta api Indonesia mulai dibangun jalur atau rute dari Semarang ke Voorstenlanden, yaitu Surakarta, Yogyakarta. Berdasarkan konsesi Government Beluit nomor 1 tanggal 28 Agustus 1862. Sumber dari artikel Yuni Ratnawati, Universitas Negeri Semarang. Pada tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. L.I.G. Baron Slot van de Beyle. Pembangunan mulai dari Desa Kemijen dengan jalur sepanjang 26 km menuju Tanggung masuk wilayah Purwodadi yang dibangun oleh perusahaan swasta Belanda NIS atau Nederland Indische Spoorwegmaatschappij membutuhkan 60 tahun untuk membangun jalur rel sepanjang 1518 km di Jawa Tengah. Namun hanya tersisa 894 km saja yang masih aktif. Jalur yang tidak aktif masih bisa terlihat di jalur Semarang Jogja mulai dari Kedung Jati yang rutenya menuju ke Secang, Magelang, Temanggung, dan Muntilan. Sumber laman resmi PT KAI. Kontur tanah wis maleh kabeh, Mas. Mas harusnya kan sini. Ya seharusnya kan ini, Mas. Oh. Lah sini ini. Nah ini loh. Konturnya wis maleh kabeh kok. Jembatan apa anu? Oh, koyoke kok semacam nganu, Mas. Semacam jembatan kak ya? Jembatan. Seharusnya iki, Mas. Jalurnya iki. Tapi kudune kono ana jembatan barang. Kemudian pada tanggal 8 April 1875, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara melalui SS atau Stadspoorwegen. Rute pertama meliputi rute Surabaya Pasuruan, sumber laman resmi PT KAI. Dan di dalam video ini kita akan membahas tentang kondisi stasiun kereta api Gemawang. Stasiun Gemawang atau Stasiun Kereta Api Gemawang adalah stasiun kereta api non-aktif yang terletak di Gemawang, Jambu, Semarang. Stasiun ini merupakan stasiun kereta api yang letaknya paling selatan di daerah operasi 4 Semarang, Kabupaten Semarang. Dalam sejarahnya, stasiun ini dibangun bersama dengan pembangunan jalur rel kereta api Secang-Ambarawa. Jalur ini merupakan jalur kereta api pegunungan menggunakan rel gerigi menghubungkan kawasan strategis militer Hindia Belanda di kota Magelang dengan benteng Willem I di Ambarawa. Hal ini bertujuan untuk mempermudah mobilitas tentara Kenil di kawasan tersebut. Pada tanggal 1 Februari 1905, jalur segmen ini telah selesai dibangun. Namun PJKA tetap menutup jalur ini pada tahun 1976 karena kalah bersaing dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Putus jalurnya kok. Enggak, ada bekas.
Ada bekasnya enggak? Maksudnya sini loh Mas. Kan putus ini tok. Apa mungkin ini jembatan dulu? Iya. Kan banyak nih. Heeh. Ini kan roto toh. Iya bener. Bekasnya Batu. Heeh, Nah, bener. harusnya sini buat jembatan atau gimana? Nek jembatan seharusnya ada bekasnya Mas. Nah. Atau Apakah memungkinkan? Oh, tapi ini roto loh Mas. bener. Aku nemu jenenge sini. Apa? G apa NJS 28. Oh, ini nganu kode perusahaan. Nah seharusnya dari sana toh Mas. Kudune, nah putusnya dari sana itu. Ya kisaran berapa meter iki? Nek saka kene. Dari sini sekitar ada. Oh iki. Iki. Batu-batuan ya. Berarti sekitar ada 50 meteran loh Mas. Dari sini sampai sana itu ada 50 meteran. Itu loh yang pohon apa? Pohon apa ki jenenge? Duren. Duren. Kuwi siji ngadeg tengah iki lho. Nah, tak berbesar. Gedang. Heeh, gedang. Yang sing cedak gedang itu. Mang duren. Duren ya ngawurmu. Nah, ini. Jalurnya ngene, Mas. Ya tetap lurus. Lurus. Karena kene batuane dhisik. Ya iki kan ana bekasnya nah iki. Bekase Heeh. Yo susur. Di situ putus toh, Mas. Ada rel. Nah, relnya itu sebenarnya sini. Dan ini penghubung jalur kereta api zaman dulu. Ada rel, Mas? Satu. Ada satu. Apa dua? Oh iya, ada bekas rel. Lah ini lurus. Oh iya. Lah ini rel. Oh, berarti lewatnya malah di belakang rumah, Mas. Nah, dulu kemarin itu saya sempat terpikir, tak kirain ini rumah itu berdiri di atas rel. Ternyata enggak, malah di belakangnya. Berarti keren itu. Yang kosong tanahnya Mas. Heeh. Lah, aku lihatnya kok jalan kono. Ini jalur rel yang menuju ke Jogja. jalur maju Ke Jogja. Jogja. Heeh. Apa Iki. namanya? Nah itu kan jalan Semarang Magelang sampai Jogja itu. Tulisannya yang gede apa Mas? Tulisannya mau warna dino. Sebelah kiri, sebelah atas apa? Samping, biasanya samping. Oh, Samping sini. ketutupan Mas. Apa beda? Ya sama. Ora mungkin beda. Sama mau kode. Apa tulisannya? Jal dibaca. Iki ono jalan. Saya tahu. Buka. Iki Mas, buka. Yes. G G terus G Iki H GH H terus 1906 N NJS 28. NCS 28. Ya. Ora kayak itu kamera. Kita orang nemu. Iki nama perusahaan nih. Satu 1906 NJS Terus ini bagian mana lagi? NJS 28. 28. Oh, terus ke sana Mas, apa tahu jembatan. Nah, Coba yuk masuk ke sana yuk. ternyata bekas relnya potongan-potongan. Potongan-potongan ini. Tuh. Lah ini toh. Wah.
sampai sini ya, Mas. Oh, lah ini malah wis rel 2 ini. Iki, Mas. 2 rel iki. Lah nanti yang bagus itu ketika kita menemui rel bergerigi. Nanti kita jelaskan fungsinya daripada rel tersebut. Oh, ini. Oh. Lah iki walah. Walah wis pedhot jebul. Pedhot. Putus. Oh, itu terbengkelai tapi masih ada rele. Terbengkelai iki lho, ana rele 1 iki lho. Heeh. Sing tekan gedhe-gedhong ya. Heeh. Wah, kono wis ketempukan sampah kok. Ya bener sini. Iki masih ada rel 2. Ya balik nih. Putus Mas kayak tadi, Mas. Heeh. Putus kayak tadi. Sebenarnya bangunan stasiun Gemawang memiliki kesamaan dengan bentuk bangunan stasiun yang berada di Desa Jambu Ambarawa. Terlihat dari luas dan lebar tanah yang berketempatan. Kenapa bisa seperti itu? Jika kita melihat bangunan stasiun Jambu dari foto pada tahun 1910 dengan stasiun Gemawang dalam video saat kereta api beroperasi di masanya, bangunan tersebut hanya berbahan baku dari kayu saja. Udah lah, medun lah. Kali apa kali? Kali, heeh. Maksudnya terowongan air, Mas. Oh, bener, Mas, bangunan Belanda, Mas. Iya, bener. Heeh, bener. Ayo, Mas. Wah, iya. Bener, Mas. Oh iya, Mas. Bismillah, amit ya, Mbah. Fotone mandap. Oh, iki sendang. Oh alah, bener, Mas. Ndi mau? Ini jalan deh. Mas. Oh. Ternyata rel itu berdiri di atas terowongan. Iki lho, Mas. Terowongan air gede banget nih iki. Bangunan Belanda iki, Mas. Rel berdiri di atas terowongan bangunan. Iki sendang nih iki. Hati-hati, Mas. Jemplung. Jangan wae Aku lawas toh, Mas. Nah, ini toh, Mas, tidak mungkin anyar. Ada rel di atas kok. Mas Age, jenenge ndak usah kesini, aku ndak ra gelem bali. Wong kene apik gone kok. Nah, lah gimana, Mas? Apa meh ke sana? Jane heeh, muter nih gitu, Mas. Nah, kita bangunan Belanda tuh, Mas. Ini anu ya, sini ada sungai kan, Dik. Itu kan jalan raya. Itu jalan raya, bener. Oh, anu ya. Jembatan. Itu jalan raya. Kan sungainya iki dari sana, Mas, nyamping ke jalan raya. Enggak melintang ya? Enggak melintang. Kalau ini jelas melintang. Ini sungai ini dibawahi pembangunan rel kereta. Iki aku belum tahu weruh lho, Mas, iki. Gede banget tuh. Mas, oh ini relung yang anu ya, Mas ya? Kayak relung gon apa? Relung hati. Malah tekan relung hati. Heeh. Wah,
Wah, tapi memang gede banget, Mas. Berarti pemikirannya wong Londo mbiyen ki oke lah. Ki Mas, buktikan nek iki bukan bangunan Belanda terus iki apa? Cara struktur pembangunannya semacam ini, Mas. Ki lihatan, Mas. Batuan iki batuan tidak di pecahke, tapi bongkahan batuan ini. Lho. Ya, Rak. Nah, Ditumpuk ngono ya, Mas. ditumpuk terus dikasih ini perekat pasir. Tapi pasirnya iki lho Mas campuran Mas. Ning iso kokoh iki lho. Heran aku. Mungkin yang asli yang itu, di atas semennya yang mana? Yang batu. Yang ini. Ambil dia. Heeh, itu kata Oh, iki wis dandanan berarti. Mungkin. tapi sik Mas, semisal diapikke Ya percuma ya. ya percuma. Wong ning tengah beritan. Heeh, lagian fungsinya meh apa terkecuali di atas keretanya itu masih beroperasi. Mungkin iki Mas, aslinya ku apa? Batu. Eh. Di semen lah istilahnya. Nah ini kan semennya semen zaman dulu tuh Mas, bukan semen sekarang toh. Ora, maksudnya sing iki lho. Iya Zaman dulu. ini zaman dulu. Tapi untuk ini bangunan-bangunan Belanda sudah lho Mas, plesteran sudah mulai masuk loh. Sudah ada ya? Sudah ada. Ya semisal kita lihat atau bangunan-bangunan kereta, bangunan-bangunan stasiun kereta, mestilah ya cor-coran ini gitu Mas. Lagi gede banget loh Mas, aku malah kayak ngerti iki yo. Besok agendanya arung jeram ke dalam situ. Tapi ini kira-kira berapa meter Mas? 30 meteran kak? Tingginya. Enggak. Nek tingginya sekitar 10 dari enggak ada nek 10, sekitar 6 meter. Maksudnya panjangnya terowongan air ini toh 30 meteran. Tugu batas. Iya 30. Endi tugu batas? Tengah-tengah nak sekolah ini tengah-tengah. Coba ya. Tugu batas di sana. Oh, itu tuh iya ada. Oh, triangulasi itu. Patok-patok. Oh, itu patok anyar kuwi. Patok baru kok. Yo, naik Mas yo. Nek sing tahun biyen Yo, difoto sik, Mas. Ngene iki terus dikisahke ngene. Karo wong-wong sing golek viral itu, Mas. Dulu sini itu pembantaian, dipenggal kepalanya, terus dibuang ke sini, terus ujug-ujug sik mbae teko ngono wis. Mbae teko, mbah sapa mboh. Ada sendange. Aku juga rene kayak iki ono. Aku ki apa kok ketok ae Mas bener ketok di sini. Kok ketok ae apanya? jalan raya itu. Heeh. Jalan raya. Iya, jalan raya. Enggak, kok ketok lho. Padahal kan dhuwur ra ketok. Aku ndelok kuwi, Mas. Oh, iki. Pondasi ambrol iku lho. Kok kayak bangunan Belanda kok ketoknya menghubungkan aliran sungai menembus bangunan rel iki. Iya, tapi keren loh Indonesia iki jane. Wah, akeh jane Mas ya. Heeh. Dari semua apa namanya? Zaman ya. Piye Mas Age? Piye? Iki baru pertama kali kesini lho Mas aku lho Mas. Iki apa iki? Ya di nganu toh, coba di nganu. Di atas ada kereta, rel kereta, terus di bawah ada terowongan air. Oh. Gitu. Ya. Kira-kira menurut jenengan lebih dulu bangunan jembatan kalau saya menyebutnya terowongan air ini dulu atau lebih ke jembatannya? Ini sama-sama era masa kolonial loh. Nah, secara arsitektur ya iki esek Mas. Nah, ini dulu toh berarti toh. Berarti lebih duluan ini. Terowongan ini dulu. Kayak rel. Esek ra mungkin Mas. Tapi keren. Dalam arti keren berarti wong Belanda dhisik istilahnya mungkin ini aliran sungai yang lumayan agak besar. Terus di atas itu untuk jalur perlintasan kereta api, makanya di atas terus ditutup, dibangun seperti ini. Tidak ada tahun pembuatannya. Urung nemu. Ada. Seharusnya ada. Nek Belanda iki tidak luput saka tahun pembuatan. Ning boh iki aslinya ono tetep. Ya ceritanya kayak Alas Darupono yang kemarin jembatan itu, Mas. Ngambruk ya. Heeh. Ono teori apa? Konstruksi KAI. Ono ora? Nganune CT barang iki kan biru putih.
PJKA. Kemudian sini tutup. Yuk, Yang bedono paling asik ya Mas. yuk, dana yuk. Bisa apa? Nyebrang jalan, nyebrang. Yang jambu nyebrang nih Mas. Jambu nyebrang mana? Kok medun. Iki lho kok susah sih ono tulisan. Wah lah iya. Ini lho. NIS Mas. Krup. Oh iya. 1909. Grup Jerman, grup Jerman. Iki NIS apa sih? NIS. Ya seneng nek grup. NIS. Nek grup ki rodone telu, roda telu. Gambare lingkaran 3 bersinggungan. Gosok-gosok lereng lho. Tapi beda-beda Mas tulisannya. Iya. Ya kan tahunnya, tahun ini kode. Kok NIS? Oh, perusahaan ini. Berarti perusahaan NIS beli di grup gitu. 28. Thank you.